Kami mau bersama-sama Tuhan menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau Tuhan, dan hati kami siap untuk lebih lagi di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah ada di tempat ini. Engkau berdaulat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, 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 amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau tahu hati kami ya Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam setiap jalan, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkah, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Nyanyikan dari awal pujian kita. Kau tahu hatiku Tuhan. Amin Tuhan. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, amin Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang ku andalkan
ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Boleh kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Benar Tuhan, Kau telah memikat setiap hati kami. Di saat setiap kami tak sanggup lagi Tuhan, kami melihat tangan Tuhan yang terbuka buat setiap kami di tempat ini Tuhan. Begitu ajaib, mengikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan sering katakan pertolongan-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, memikat hatiku. Engkau telah memikat setiap hati kami Tuhan. Tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Katakan haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib dalam setiap kehidupan kami. Kami akan memuji Engkau lebih dalam lagi Tuhan, dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita sekali lagi kasih kifat kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Keluar dari tempat duduk kita, ayo. Minimal 10 orang kita berikan kifat. Haleluya. Haleluya, kita akan memuji Tuhan lebih dalam lagi. Yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang baik. Haleluya. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa
percaya Tuhan kita Tuhan yang baik, yang ingat dengan sungguh-sungguh adalah Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, amin.
tercurah bagi setiap kita, amin. Dia tahu hati kita, pertolongan kita itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Dan dia tidak pernah terlambat memberikan pertolongan itu bagi kita. Dia teramat baik. Ketika Roh Kudusnya dicurahkan, kita akan berkata, baik suka maupun duka, tetap semua baik. Amin. Apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita kerjakan, mungkin kita dalam down, sangat-sangat rendah, sangat-sangat di dalam kekelaman, tapi Tuhan tetap baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau memilih setiap kami. Engkau menjadikan kami indah. Thank you Jesus. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari awal kepujian ini, dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan kita dengan firman Tuhan. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, katakan semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku katakan semua baik, semua baik apa yang Tuhan buat. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam. Mari nyanyi dengan imanmu, katakan semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Biar musik menyembah Tuhan.
Hambat kami sungguh-sungguh kepada Kau. Karena Tuhan kami baik. Semua baik kata Tuhan. Semua baik. Kesehatanmu baik. Ekonomimu baik. Masa depanmu baik. Semua baik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat wajah. Sungguh kami bersyukur punya Tuhan. Punya Tuhan seperti Engkau. Oh, rabakan. Angkat tanganmu. Naikkan syukurmu. Katakan haleluya. Sorakan puji Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, terpuji namamu. Oh, katakan bersama. Semua baiknya di dalam Tuhan. Haleluya. Semua baik. Semua apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sungguh terang Kau jadikan hidupku. Kau jadikan, sekali lagi Kau jadikan hidupku berarti. Tepuk tangan saudara-saudara yang meriah bagi dia Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu sungguh nyata di tengah-tengah kami, yang membawa kami di rumah Tuhan memuji menyembah Engkau. Kami sungguh deklarasikan tempat ini bukan sekedar restoran biasa, tapi tempat ini di mana Tuhan berdiam, kemuliaan-Mu dinyatakan. Olehnya Bapa, berkenanlah atas setiap pujian umat-Mu. Sungguh jujur kami katakan, tanpa Tuhan kami tidak bisa bikin apa-apa. Hanya dengan Tuhan hidup ini jadi berarti. Olehnya Bapa, giring hidup kami, tarik hidup kami, kalau bisa paksa hidup kami untuk berkata Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Olehnya Bapa, pujian apa yang kami naikkan, biarlah manis dan manis Kau dengar ya Bapa, berkenan di hati-Mu. Hari yang baik ini kami siapkan hati kami untuk sabda firman-Mu. Kami sadar sungguh sesadar-sadarnya, manusia tidak hanya hidup dari roti nasi saja, tapi manusia hidup dari setiap kebenaran firman. Beri kami firman itu Tuhan, supaya hidup yang kami hidupi bukan hanya sekadar bernafas, tapi hidup yang bermakna, hidup yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Beri kami firman itu. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, yang memberitakan, yang mendengar, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kuasa kegelapan, roh jahat, kuasa iblis, apapun yang menghambat kami dalam mengalami kuasa firman-Mu, kami patahkan, tolak usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kami aminkan Tuhan, Engkau ada di sini, hadirat-Mu ada di sini. Kami menerima lawatan-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya sorakan 3 kali amin. 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 Tepuk tangan yang baik buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi diberkati Tuhan. Saya menyampaikan salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan, sangat sukacita dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di minggu yang ketiga di bulan ini. Saya percaya semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita lihat sedikit berita yang sedang viral akhir-akhir ini dari tanah air. Ada seorang mahasiswa anak bangsa Indonesia, wisuda S2 di Amerika, di sebuah university namanya Rochester Institute of Technology. Bahkan bukan saja menyelesaikan master degree-nya, dia juga mendapatkan 3 penghargaan yang sangat prestis, yaitu International Student Outstanding Service Award, lalu kemudian ada award lagi Outstanding Graduate Student, lalu kemudian Graduate College Delegates. Luar biasa anak ini. Kenapa saya katakan luar biasa? Saya tahu banyak orang menjadi master di Indonesia, bahkan bukan saja master, PhD, tetapi satu-satunya
yang menjadi Master of Degree seorang tunarungu adalah Surya Sahetapi. Dia tuli. Bayangkan Bapak Ibu, kalau orang punya penyakit tuli, sudah otomatis dia akan double. Satu gak bisa ngomong, dua gak bisa dengar. Sebab tidak akan mungkin dia bisa ngomong kalau yang masuk tidak ada. Analoginya seperti ini. Ketika ada sesuatu yang masuk di telinga ini, lalu kemudian itulah yang akan diucapkan dan berinteraksi dengan orang. Tapi ketika seseorang tidak dapat mendengar, maka otomatis dia tidak bisa berbicara. Hebatnya anak ini adalah dia menyelesaikan master degree-nya dalam keadaan tunarungu di sebuah universitas yang khusus untuk orang-orang tunarungu. Luar biasa. Siapakah dia? Rupanya Bapak Ibu, dia adalah anak Dewi Yul. Siapa Dewi Yul? Yaitu duet romantis antara Bruri Pesolima dengan Dewi Yul yang bernyanyi Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Masih tahu tak lagu itu toh? Sama Karisma Cinta, Jangan Ada Dusta di Antara Kita. Wah, orang-orang politik sedang bicara itu. Kalau kita sudah koalisi, jangan ada dusta di antara kita. Tapi Johnny Plate masuk penjara juga. Aduh Pak Gerti ini ngomongin politik. Tidak. Untuk saya mau tahu bahwa apa yang saya khotbahkan relate dengan zaman sekarang. Bahwa Dewi Yul sedang bicara tentang apa? Bahwa dia tidak mudah menyerah untuk keadaan anaknya yang tunarungu. Kenapa namanya Sahetapi? Rupanya suaminya adalah dulu namanya siapa? Oh, Rai Sahetapi. Orang keren kalau zaman-zaman dulu luar biasa. Kalau tidak Sofan Sofyan, Rai Sahetapi, oh Roy Martin. Oh, sudah tua saya ya. Yang menarik Bapak Ibu, dia bilang begini dalam ucapannya yang sangat menyentuh. Ini pelan-pelan Tuhan kasih upah katanya. Yaitu upah dari keyakinan saya bahwa anak disabilitas adalah orang-orang yang luar biasa. Dengar baik, dia sedang bicara tentang ada satu keyakinan bahwa anak ini dilahirkan bukan satu kutukan. Anak ini bukan dilahirkan karena dosa, tapi anak ini dilahirkan adalah anak-anak yang istimewa dan anak-anak yang luar biasa. Dan apa yang sedang dituai sekarang adalah bahwa itu adalah upah kerja keras keyakinannya. Dan dia punya 4 orang anak, 2 diantaranya disabilitas. Tapi dia never give up. Tidak menyerah. Dia perjuangkan anaknya. Dituntun anaknya. Sampai akhirnya anaknya menjadi duta orang-orang tuli yang ada di Indonesia. Bahkan mendampingi Presiden Jokowi untuk akhirnya memberi bahasa isyarat untuk dalam konferensi atau dalam SEA Games tahun 2018 itu. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Ingati baik bahwa anakmu adalah anak yang diberkati Tuhan. Ada yang luar biasa dan istimewa di sana. Dan kelak engkau akan lihat bahwa ada upah bagi orang yang yakin, orang tua yang yakin bahwa anak-anaknya adalah anak kepunyaan dan milik daripada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin saya sampaikan hari ini? Demikian dengan jemaat Makedonia. Ada apa dengan jemaat ini? Cirinya ada 3. Yang pertama, jemaat ini miskin. Yang kedua, jemaat ini susah. Dan yang ketiga, jemaat ini menderita alias sedang ada dalam keadaan penganiayaan. Tapi yang menarik, Alkitab mencatat seperti ini. Sekalipun mereka miskin, sekalipun mereka susah, sekalipun mereka sedang dianiaya. Ayat ini bilang begini kepada kita, baca dengan keras 1, 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Keadaan fakta mereka betul susah. Keadaan fakta mereka miskin, betul sangat miskin. Tapi dengar, mereka masih dapat bisa memberi. Karena dikatakan mereka miskin dalam harta, tapi mereka kaya dengan kemurahan hati. Dan akhirnya gereja ini dipuji oleh Rasul Paulus untuk berkata kepada jemaat yang di Korintus, ikut tuh jemaat Makedonia,
bahwa mereka sekalipun ada dalam keadaan susah, tapi mereka tetap masih bisa bersuka cita. Hai jemaat Korintus, ingat, bukan berarti engkau susah lalu engkau nggak bisa bersuka cita. Bukan berarti engkau sangat miskin lalu kemudian engkau tidak bisa memberi. Jemaat Makedonia sudah jadi berkat dan jadi contoh. Amin. Nah, hari ini apa yang mau saya sampaikan Bapak Ibu? Orang yang menderita pasti tidak bisa bersuka cita. Ini kata dunia. Dan ini yang mau Rasul Paulus tegaskan. Jangan begitu. Dengar bahwa orang yang menderita sekalipun masih bisa bersuka cita. Katakan amin. Katakan amin. Karena saya mendapatkan satu quote yang baik yang bilang begini kepada saya. Menangis bukan berarti Anda lemah. Betul? Menangis bukan berarti Anda orang yang susah dan kemudian Anda lemah dan tidak berdaya. Satu quote bahasa Inggris bilang begini. Crying doesn't mean you are weak. It means that you were being strong for too long. Engkau menangis bukan karena engkau lemah, tapi engkau menangis untuk bersyukur kepada Tuhan. Rumah tangga ini masih bisa dipertahankan sampai sekarang ini. Betul Bapak Ibu? Ada banyak orang sekarang ini sedang hancur rumah tangganya. Tapi kalau engkau masih bisa bertahan, karena saya tahu itu karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya selalu lihat dan sangat sedih beberapa pendeta. Berapa kali Ari Wibowo berdiri di gereja, menyaksikan kebaikan Tuhan, tapi pernikahan hanya bisa bertahan 16 tahun. Break, selesai, cerai. Bahkan pengacaranya berkata, sudah tidak mungkin akan bisa dipersatukan kembali. Kita sebagai anak Tuhan tubuh Kristus tentu sedih. Dia sudah jadi berkat di banyak orang. Tapi dengar, cuma 16 tahun dia bisa menikah dan bisa akur dengan rumah tangganya. Lalu kemudian cerai. Terakhir ini yang amat sedih adalah Desta, seorang pelawak, seorang penghibur yang cukup dikenali dan sangat bisa menghibur banyak orang. Tapi apa yang terjadi? Pun hancur rumah tangganya. Sedih. Karena apa? Karena mereka mengawalinya dengan pesta yang meriah, pesta yang wah, selebriti punya acara. Tapi yang berakhir adalah mereka nggak bisa menghandle rumah tangganya. Sudah sejak tahun lalu katanya pisah ranjang, dan baru ini dikatakan tak. Lalu kemudian ada talak di sana untuk berkata C-E-R-A-I, cerai. Kalau kita masih bisa bertahan hari ini, dengar baik, bukan berarti kita menangis tanda lemah, tapi karena kita tahu, karena kebaikan Tuhan itu yang menyertai dan ada atas setiap hidup kita. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Betul berbeda Pak. Betul Pak cekcok. Betul Pak kita selalu ada ribut. Betul. Tapi masih kita ada cerita untuk bilang begini. Yuk sarang ngion yuk. I love you. Masih ada mau berdamai. Untuk kita masing-masing minta maaf. Dan sampai hari ini kalau bisa jalan, semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin. Olehnya Bapak Ibu, di dalam ayat ini jemaat Makedonia, mereka masih bisa bersuka cita. Alasannya kenapa Pak Pendeta? Mereka banyak menjadi orang percaya pada waktu. Mengapa mereka dianiaya? Ada orang-orang Yahudi jadi orang Kristen. Ada orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, akhirnya percaya pada Tuhan. Tetapi apa? Ada orang yang gak suka dengan mereka. Ada orang yang benci dengan mereka. Akhirnya mereka dipersekusi atau dianiaya dan kemudian mereka disesat. Bahkan ada yang ditarik dari rumah. Karena apa? Mereka mengajarkan ajaran yang tidak biasa pada waktu itu. Bahkan muncul ada orang-orang yang iri hati, yang tidak suka orang-orang itu diberkati. Mereka bersuka cita, mereka kompak, mereka bersemangat. Tapi ada yang gosipin, tahu mereka kumpul cuma ngomongin kita. Mereka itu kumpul cuma ngomongin kita, ngejelekin kita. Tahu nggak? Ada orang-orang yang iri hati. Ada orang begitu nggak di dalam gereja? Ada. Gak selalu semua orang betul rambut sama hitam. Tapi hati siapa orang tahu. Datang ke gereja motivasi tidak baik. Hanya jelekin orang, ambil gosip, cerita satu dengan yang lain. Tapi hari ini saya mau katakan, jemaat Korintus tidak terpengaruh dengan itu. Mereka tetap bersuka cita, mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap memuliakan nama Tuhan. Karena mereka tahu, fokus mereka beribadah hanya untuk Tuhan, bahkan bukan pada mulut orang. Amin. Yang ketiga,
jemaat Makedonia, oh menghadapi satu tekanan dari raja. Mereka bilang, tahu nggak, ada kaisar lain, ada raja lain selain daripada kaisar yang ada. Siapa itu? His name is Jesus. Mereka marah karena bagi mereka kaisar is number one, kaisar is Lord, kaisar adalah Tuhan. Lalu kemudian mereka bilang, itu kalau Yesus masih diberitakan, tangkap itu orang, bunuh itu orang, lenyapkan itu orang. Dan penganiayaan itu mereka alami. Tapi dengar baik Bapak Ibu, menjadi Kristen memang tidak gampang. Harus pikul salib, katakan pikul salib. Katakan pikul salib. Harus menderita, katakan menderita. Saya sangat tidak setuju kalau kita cuma cerita tentang teologi kemakmuran. Hanya cerita ikut Tuhan tidak ada masalah. Itu tidak bagus. Karena Alkitab kita fair. Ada berkat juga ada aniaya. Ada berkat juga ada penderitaan. Ada berkat juga ada masalah. Tapi di tengah masalah yang ada, kita bisa mengalami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Di gereja ini pun hal yang sama. Saya tidak mengkhotbahkan uang melulu. Saya tidak mengkhotbahkan hidup di atas awan. No. Masalah tetap akan kita hadapi. Tapi masalah melatih kita untuk kita menjadi orang yang kuat. Haleluya. Bahkan selalu katakan masalah bukan lagi masalah, tapi masalah adalah masa Allah, waktunya Tuhan. Kalau engkau sedang menghadapi masalah, bilang ini waktumu Tuhan. Kalau engkau sedang punya pergumulan, bilang ini waktumu Tuhan. Kalau engkau sedang punya kesusahan, bilang ini waktumu Tuhan. Dan saya percaya orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Amen. Saat mau berangkat ke sini tadi, kami berdoa sembahyang di mobil, dan apa yang Tuhan ingatkan, orang yang berharap pada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Sekarang ini mari kita ubah arah harap kita. Jangan harap suami, jangan harap istri, jangan harap orang lain, jangan harap pejabat, jangan harap siapapun. Harap Tuhan. Dan ketika kau harap Tuhan, kau akan lihat mujizat pertolongan Tuhan akan buktikan dia. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar. Tadi saya sangat tersentuh dengan pujian terakhir. Teringat tentang keadaan kita hari-hari ini. Kadang-kadang kita bilang gak baik. Betul, musim dingin begini kan kadang-kadang. Aduh. Sudah pakai baju sampai tebal. Saking tebalnya 4. Samping tebalnya 5, akhirnya gak bisa jalan. Jadi begini. Jangankan Bapak Ibu, mertua saya kan baru juga mengalami musim dingin di sini. Saya lihat mertua saya, mau kemana nih? Kok baju tidur pergi ke restoran? Saya bilang, Ma, jangan pakai baju tidur. Bagaimana kita mau selfie nanti di background? Backgroundnya bagus, bajunya baju tidur. Saya bilang, Ma, jangan Ma, udah baju tidur, bau minyak angin lagi. Ini menantu gak bener ini, ngomongin mertuanya. Hati-hati Pak. Hati-hati. Bahaya. Bahaya itu. Anaknya diambil balik. Tapi benar Bapak Ibu, berulang kali kita ikut musim dingin ini, berulang kali kita nggak lulus. Saya sendiri bisa salah fashion. Kalau salah fashion kan menderita. Pergi nggak pakai baju dalaman, kemudian pergi ke city, sosok hebat. Pulangnya meriah. Salah fashion. Kita pergi ke Bulu Mountain, kita pikir baik-baik saja kan. Oh, I'm okay. Nyampe di sana meriang. Ada apa? Kok dingin? Kok begini? Akhirnya apa? Pulang demam sendiri. Betul Bapak Ibu, bukan cuma mertua saya, kita sendiri yang udah tinggal di sini bisa salah fashion, betul nggak? Bisa. Akhirnya apa? Kedinginan, bukan main. Tapi hari ini pujian bilang semua baik. Apapun yang engkau sedang alami, puji Tuhan Bapak Ibu datang ke gereja. Saya bisa merasakan waktu pujian dinaikkan, kesembuhan, aliran kesembuhan Tuhan sedang kerjakan. Ada kehangatan yang sudah Tuhan sedang kerjakan. Sehingga kau bisa melihat sesuatu hidup yang amat sangat bergairah. Bukan karena kerja manusia. Roh Kudus sudah menjamah hidup Anda. Amin. Makanya
Makanya saya percaya itu. Tadi saya pujian Tuhan ingatkan kembali. Apa yang sedang engkau alami, perkatakanlah semua baik. Kalau orang tanya apa kabar, jawablah semua baik. Katakan semua baik. Katakan semua baik. Kalau ditanya apa kabar, apa jawabnya? Semua baik. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Luar biasa. Oh, Itu juga. kalau bahasa Inggrisnya apa? All good. Gitu. Jangan ditanya apa kabar, sakit, apa kabar, masalah gua banyak, apa kabar, utang gua banyak. Gak itu zamannya kita cerita. Ngapain kita punya Tuhan yang hebat, kita sendiri gak bisa memperkatakan itu dan mengalami itu. Apapun yang kau ditanya, apa kabar, bilang semua baik. Kalaupun masalahmu mungkin banyak. Apa kabar, semua baik. Walaupun mungkin pergumulanmu berat. Kalau ditanya apa kabar, jawablah semua baik. Luar biasa. Karena aku tahu Tuhan punya maksud yang indah dalam setiap keadaan. Amin. Bukan berarti kita tidak ada masalah, tapi kita tahu ada maksud Tuhan yang baik di semua itu. Amin. Haleluya. Amin. 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 Pujian itu tadi menyentuh saya lebih lagi karena gereja kita minggu depan terakhir kita ada di sini. Kita mau kemana nanti kita ibadah? Kita di lapangan bola. Amin. Karena restoran satu kok ada khotbah di belakang. Di mana kita, Bu? Restoran satu kok yang menyewa tempat ini berakhir kontraknya sampai bulan Mei ini. Jadi bulan Jun katanya sudah ada owner baru atau pengontrak baru, tenant baru yang akan menyewa tempat ini, dan saya sudah menghubungi orang ownernya dan dikatakan demikian. Jadi saya bilang terima kasih untuk informasinya. Ini kita pakai minggu depan terakhir di tempat itu. Dan saya bilang sama ibu, dan ibu pun sudah ngomong, kita makan besar minggu depan. Wow. Kayaknya nggak ada amin ini. Amin. Ada Pak Hari di sana, Ibu Agnes. Kita makan besar minggu depan. Haleluya. Kita celebration minggu depan. Amin. Jangan sedih-sedih. Kita di mana, Pak? Kita di mana? Lapangan bola. Kita kebaktian di sana. Di mana Pak khotbahnya? Di mana Pak pendetanya? Di mana kita gerejanya, Pak? Belum tahu saya di mana. Kita berdoa saja sama Tuhan. Haleluya. Amin. Udah punya cek website Pak Sony, punya cek di sini. Harap cari yang dekat dengan train station. Jadi supaya memudahkan teman-teman bisa ini. Ada juga di Marupur, ada juga di Kensington Community Center. Lalu kemudian Daud bilang, Pak kita cari hotel Pak. Bintang 5. Nggak tahu kita taruh bintangnya di mana. Kita nggak perlu kita sedih. Nggak perlu kita, aduh gimana Pak, gimana? Saya bilang dalam doa saya, Tuhan tahu di mana dia mau beribadah, di mana namanya dimuliakan. Tuhan sudah sediakan, dan itu iman saya. Jadi ketika saya dengar lagu itu, saya bilang Tuhan semua baik. Waktunya kita akan beribadah. Saya puji Tuhan, Ibu Jessica di sini bilang, tempat saya Pak, mulai ibadah jam 9.30. Biar lebih panjang, apalagi lebih panjang jam 11 bisa restoran sudah mulai kita ibadah. Saya bilang terima kasih Bu untuk guru baiknya. Kita pikirkan lagi bagaimana minggu. Saya pun kita punya gereja pun di sebelah jam 2 dulu kita ibadah. Jadi nggak mungkin pagi, kemungkinan jam 2 di sana. Saya tanya dengan Daud, gimana kita kebaktian jam 2? Janganlah Pak, jam 10 aja Pak. Kata dia kalau jam 2 susah Pak. Kata dia, oke kita berdoa. Jadi Bapak Ibu, yang jelas kalau tidak ada tempat beribadah, kita ibadah di lapangan sana. Kayaknya cuma 2 yang amin. Amin. Pak, enggak. Saya punya iman sederhana. Semua baik. Tuhan pasti sediakan. Amin Pak Joni. Amin. Nah gitu. Tuhan pasti sediakan. Jadi kita pikir, rumah dia juga. Rumah Pak Joni juga boleh. Di mana-mana boleh. Sampai yang punya restoran ini pun bilang, rumahnya di mana? Campbelltown. Di rumah saya juga boleh Pak, kata dia. Saya bilang, tapi pikir-pikir, nanti Mas Kristo naik tren berapa lama, Mas Guntur naik tren berapa lama, aduh. Jadi masih kita doakan, percayalah Tuhan buat apa? Semua baik. Bilang dengan sebelah, semua baik. Wow. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita.
Ini yang sangat hebat di dalam kehidupan Rasul Paulus dan Silas. Ketika mereka dipenjara karena Injil, tahulah di penjara bukan mudah. Mereka dipasung kakinya, mereka didera, disuruh orang berjaga. Orang yang paling hebat untuk berjaga supaya 2 orang itu jangan keluar. Amin. Tetapi apa yang terjadi adalah ayat ini sangat hebat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas apa? Berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sangat hebat. Mereka tidak terpenjara oleh karena besi-besi itu untuk menghadap Tuhan. Mereka hatinya tetap masih bisa berdoa, tetap hatinya bisa menyanyi pujian bagi Tuhan. Saya tahu lagu dia bukan pasti lagu sedih. Takdir memang kejam, tak mengenal perasaanku. Pasti bukan itu lagunya. Pasti bukan itu lagunya. Pasti lagunya lagu pujian kepada Tuhan dengan sukacita. Katakan amin. Dan mereka berdoa, mereka bernyanyi. Sekalipun dianiaya, disesat, dipasung, mereka tidak mudah menyerah. Lihat hasilnya, ayat 26. Baca keras dengan kuat, 1, 2, 3. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Lihat tuh, benar di atas pujian umatnya Tuhan berkata, kalau kau sudah tidak bisa bikin apa-apa, nyanyilah. Kalau kau gak bisa bikin apa-apa, pujilah Tuhan. Kalau engkau tidak bisa bikin apa-apa, berserulah kepada Dia. Engkau akan lihat di atas lagu pujian anak Tuhan, Tuhan bertata. Haleluya. Kadang kita nggak bisa mengubah keadaan. Kadang kita mau marah dengan suami, marah dengan istri, kita takut dosa. Kita mau kutuk satu, kutuk yang lain, salahkan yang lain, takut mulut kita dosa. Apa yang kita buat, Pak Pendeta? Nyanyilah. Pujilah Tuhan. Kalau engkau memuji Tuhan, mengagungkan Dia, engkau akan lihat pembelaan Tuhan akan nyatakan. Haleluya. Kadang kan gak selamanya kita bisa ngomong sama suami kita kan. Gak selamanya kan kita bisa ngomong sama istri kita kan. Takut dia tersinggung, kita ngomong A, dijawabnya B. Akhirnya apa? Ribut dan konflik. Apa yang kita buat? Nyanyilah. Di hidup ini tidak ada jalan buntu bagi orang yang percaya sama Tuhan. Tidak ada jalan buntu. Sekalipun mungkin keadaan satu pintu tertutup, jalan yang lain tertutup. Bukankah Alkitab berkata, He is the way. Dia adalah jalan. Dia akan buka satu jalan lagi. He is the way. Dia akan buka jalan yang lain. He is the way. Dia akan buka jalan yang lain. Tidak pernah anak Tuhan mengalami berkat yang mentok. Berkat anak Tuhan adalah selalu Tuhan buka jalan saat dia ada jalan. Katakan amin. Paulus dan Silas tidak putus asa. Sekalipun di penjara, dia bilang, aku tidak terpenjara berjumpa dengan Tuhan. Justru saat di penjara, waktuku jadi 24 jam menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Oh, luar biasa. Jemaat Makedonia sedang memberikan inspirasi buat kita. Sekalipun mereka dicobai dan dianiaya, tapi mereka tetap masih bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita yang hebat itu. Anda meletakkan sukacita Anda di mana? Ini masalahnya sebenarnya. Kok Pak Pendeta, saya sebentar sukacita. Di gereja sih gua happy Pak Pendeta. Tapi kok di rumah, di tempat kerjaan saya ini kok nggak sukacita Pak? Permasalahannya di sini. Anda meletakkan sukacita itu Anda di mana? Ada orang meletakkan sukacita itu pada pujian orang. Kalau orang dipuji, dia senang. Kalau dia nggak dipuji, dia marah. Ada nggak orang begitu? Bilang dengan sebelah, saya tahu satu orang kayak gitu. Bilang dengan kalau dia dipuji, oh telinganya sampai naik ke atas. Jadi telinganya kelinci. Tapi kalau dia dibilang, baju lo jelek, marah dia. Dia bilang, buset, gue udah beli dari David John, dia bilang jelek lagi. Mahal ini gak pakai diskon. Dia bilang harganya 39, gue bilang 40 aja, jangan 39. Harganya aja dia udah naikkan. Masa dia bilang jelek? Tapi saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kau letakkan sukacitamu pada pujian orang, sukacitamu gak bertahan lama.
Apakah semua orang akan bisa puji kita? No way. Kadang-kadang orang yang kita anggap dia bisa memuji kita, menghargai apa yang kita buat, malah dia bilang, masakanmu gak enak. Loh, kau udah masak susah-susah, kalau bilang gak enak, respect dong, hargain dong. Dengar, itu yang membuat engkau gak bisa sukacita. Karena apa? Kau letakkan sukacitamu di atas pujian orang. Iya. Padahal kita tahu di balik pujian orang selalu ada bakwan, ada udang di balik bakwan. Artinya ada maksud orang di balik puji. Kalau orang puji kamu, hati-hati, sebentar lagi kamu akan dijatuhin. Kok bisa gitu Pak Pendeta? Survei membuktikan. Kalau orang sudah mulai manis-manis, Bapak ganteng deh, Bapak waduh handsome deh, Bapak tambah muda 10 tahun, Bapak ini waduh gagah sekali. Kalau udah gosok apa-apa gini, artinya mau minjam duit sudah. Terakhir pasti dia bilang, Pak ada duit gak? Hati-hati di pujian orang. Kalau orang muji, ingat, orang muji, kau bisa tahu ini tulus gak pujian, atau cuma menyenangkan hati saya. Kalau sudah pujiannya berlebihan, mulai hati-hati. Jangan-jangan ada maksud lain di balik pujian itu. Dan dengar, jangan letakkan pujian itu menjadi dasar engkau bersukacita. Ingat, sukacitamu letakkan kepada Tuhan. Karena Tuhan saja yang tidak pernah berubah. Pujian orang bisa berubah enggak? Bisa. Pujian orang bisa melihat keadaan enggak? Bisa. Tapi kalau kau letakkan pujian itu apa sukacitamu pada Tuhan, Tuhan gak pernah berubah. Amin. Ingat, baca ayat ini 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi kalau engkau tidak dapat pujian itu dari orang, don't worry, engkau sedang ditajamkan. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Kan kita datang ke gereja ini kan berbagai latar belakang, betul? Betul. Pendidikannya beda, ekonominya beda, status sosialnya beda. Oh, Instagramnya juga beda. Tapi ketika kau datang ke sini, jangan harap orang seperti apa yang ada di kepalamu. Ini harus saya sampaikan supaya engkau jangan kecewa. Jadi kalau engkau menghadapi satu keadaan yang gak baik, ingat ayat ini. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan siapa? Sesamanya. Kalau orang bilang, Bapak ini nyalamnya gede amat. Ingat, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Karena ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Apalagi kita udah rapi-rapi, wah keren, mantap. Pas lewat, kok bau sih? Bau ketek. Kalau ada orang ngomong gitu, jangan langsung tersinggung. Ambil tas pulang, gua nggak mau kebaktian. Empat gua lihat muka dia. Masa gua dibilang bau? Ingat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan apa? Sesama. Itu ujian buat engkau. Kau datang gereja cari Tuhan atau cari pujian manusia? Tuhan. Amin. Mungkin jarang kau dengar khotbah yang seperti ini. Untuk saya mau katakan begini, bagaimana engkau bisa dewasa? Bagaimana bisa engkau kuat kalau engkau pernah hadapi masalah? Kalau engkau sedang menghadapi ejekan orang, gosip orang, kau maju atau mundur? Kalau kau maju artinya motivasimu untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Ada banyak orang datang gereja, oh pendetanya, gak suka gua sama pendetanya, nyinggung-nyinggung dosa gua. Ada orang yang ngomong gitu, baru datang ke gereja, duduk, lihat pendetanya, pulang dia, gak mau dia dengar khotbahnya. Dengar, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kadang-kadang Tuhan kirim partner kita itu tajamkan kita. Betul Bapak Ibu? Betul. Betul Bapak Ibu? Kadang-kadang Tuhan kirim istri kita, suami kita untuk ngetes kita punya iman. Kita cari Tuhan atau cari manusia?
supaya engkau dewasa. Katakan dewasa. Dewasa. Katakan dewasa. Dewasa. Jangan kau jangan cari datang ke gereja kecewa. Akhirnya nama gerejamu berubah, bukan Narwastu, GJJ. Apa itu? Gereja jalan-jalan. Karena di gereja ini kau kecewa, di gereja ini kau kecewa, di gereja ini kau kecewa, di sini kau kecewa. Sampai Tuhan Yesus pun jadi gembala, kau tetap kecewa. Karena apa? Kau cari pujian manusia. Mulai hari ini stop. Orang puji atau enggak puji, tetap hatimu melekat. Sukacitaku saya taruh di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita dulu. Baca ayat ini dengan keras yuk. 1, besi, 1, 2, 3. Besi menajamkan besi. Orang menajamkan sesama. Orang yang di sebelahmu itu bisa menajamkan engkau. Dia tajamkan engkau. Masihkah kau setia cari Tuhan? Atau kau cari Tuhan gara-gara dia? Dia tajamkan engkau. Apakah motivasimu hanya untuk pujian? Atau motivasimu untuk Tuhan? Kalau motivasimu untuk Tuhan, kau akan tetap maju. Dan tidak akan digoyahkan. Yang kedua, ada sukacita orang diletakkan pada materi. Makanya istilah dunia bilang, ada uang abang saya. Tidak ada uang, abangku tendang. Karena sukacitanya diletakkan pada materi. Saya mengerti Bapak Ibu, orang yang paling susah itu memang kalau nggak ada uang, betul kan? Katanya kalau nggak ada hidup memang mati, memang nggak bawa uang. Tapi kalau nggak udah uang, serasa mati. Hidup mati memang mati itu nggak bawa uang, tapi selagi kalau nggak ada uang, serasa mati. Lihat orang makan krosan, aduh baunya, minum kopi, kita cuma dapat asapnya. Sakitnya tuh di sini nih, sakitnya tuh di sini. Bapak Ibu, menghadapi penganiayaan susah orang sukacita. Kalau diletakkan pada materi, ayat Alkitab bilang begini, ini sangat tajam. Saya harap kita bisa mengamenkan. Baca keras 1, 2, 3. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Apa? Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum. Bapak Ibu, masih bisa kita bersukacita saat dianiaya? Wah, susah mengamenkan. I agree with you. But mari kita belajar. Kita harus bisa bersukacita karena upah kita apa? Besar di sorga. Di hidup ini kita menghadapi aniaya. Aniaya itu bukan pisau. Aniaya itu bukan kadang-kadang yang disebut dengan yaitu tombak atau mungkin mahkota duri. Kadang-kadang aniaya itu yang bilang begini apa? Ngapain lo ke gereja? Gereja itu sesat. Ngapain lo cari Tuhan? Emang Tuhan bisa kasih beras? Itu aniaya yang mau menggoncang iman kita. Masih kau setia sama Tuhan? Atau kau mundur? Tapi ingat, upahmu besar di sorga. Jangan letakkan sukacitamu pada materi. Karena mata uang bisa berubah, turun naik nilainya. Tapi kau letakkan sukacitamu pada Tuhan, kau tetap bisa sukacita di tengah resesi apapun yang terjadi. Oh, khotbah ini menguatkan saya. Saya harap Bapak Ibu diberkati. Yang ketiga, jangan letakkan sukacitamu pada perasaan. Karena perasaan itu kadang-kadang mudah berubah. Betul? Oh, bisa berubah. Alkitab bilang begini. Yuk baca dengan keras 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam Tuhan apa? Dan bersorak-soraklah. Hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah. Hai orang-orang jujur. Kalau kau orang benar, gak usah kau sedih. Kalau kau orang jujur, gak usah kau sedih. Kalau kau tahu kau benar, bersukacita. Oh, ini kekuatan kita dalam menjalani hidup ini. Kalau kau tahu kau benar, ngapain kau sedih? Kau harus bersukacita. Tuhan, aku sudah mengerjakan firman. Dan firman-Mu pasti akan terjadi dan tergenap.
Kalau kau orang jujur, ngapain kau sedih? Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Orang tipu kamu, bohongin kamu, dustai kamu, hianati kamu, ngapain sedih? Kalau kau tahu kau orang jujur, kau orang benar, kau harus tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan. Kau masih tetap bisa bersuka cita. Amin. Oh, beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita yang luar biasa. Semua katakan haleluya. Amin. Semua katakan haleluya. Amin. Nah, yang terakhir, khotbah saya. Rasul Paulus sedang bilang kepada jemaat Korintus, ingat jemaat Makedonia itu, mereka itu bukan saja mereka bisa bersuka cita di tengah penderitaan, tapi ingat jemaat Makedonia itu, sekalipun mereka miskin, mereka tetap bisa memberi dan harap engkau meneladani mereka. Amin. Karena orang dunia bilang begini, orang miskin pasti tidak bisa memberi. Tapi di dalam Tuhan ingat baik, pemberian tidak melulu karena bentuknya materi, tapi pemberian bisa juga dalam bentuk yang lain. Saya baru duduk tadi di sana, saya teringat apa yang Roh Kudus ingatkan, bilang begini. Kadang-kadang kita nggak bisa kasih uang, tapi kita bisa kasih link. Betul nggak? Kita nggak bisa kasih uang, tapi kita bisa kasih link. Lo bisa kerja di sana. Lo, saya kenalin sama Ono. Lo, saya kenalin sama itu. Kita nggak bisa kasih banyak, tapi kita bisa kasih jalan buat orang lain. Sehingga apa? Saya mau katakan gini, kalau hatimu sudah ada semangat memberi, tidak akan terfokus kepada hal-hal materi semata. Kadang-kadang, sini saya kenalkan kamu sama orang itu mungkin bisa ada bantu kamu. Dan kita sadar bersama, kita ini pun dulu dibantu orang. Salahkah kita bantu orang lain? Gak salah. Justru kita pernah dibantu orang, kita bisa bantu orang lain. Rasul Paulus sedang ingatkan kepada jemaat Korintus, ingat, sekalipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Oh, ayat ini sangat menyentuh saya. Ayat 1 bilang begini dengan keras. Baca bersama 1, 2, 3. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu apa? Tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Rupanya mereka kuat bukan karena kekuatan diri sendiri. Mereka bisa memberi kaya dalam kemurahan bukan karena kekayaan dari diri sendiri. Tapi ingat, dari kasih karunia yang Tuhan anugerahkan buat mereka. Hidup ini saya percaya Bapak Ibu, tidak mungkin orang bisa sabar bertahan dalam penganiayaan kalau tidak karena kasih karunia. Orang tidak akan mungkin bisa memberi kalau keadaan mereka sangat miskin kalau tidak karena kasih karunia. Justru karena kasih karunia itulah memampukan mereka mengerjakan hal-hal itu semua. Apa itu kasih karunia yang dimaksudkan dalam hal pemberian? Yang pertama saya tahu, Bapak Ibu, bahwa kasih karunia dalam hal pemberian artinya adalah bahwa kasih karunia menyadarkan kita semua yang kita punya pemberian dari Tuhan. Amin. Yang kedua, mengerti kita bahwa yang pertama-tama kita berikan, harta kita, uang kita, apapun materi kita, bahkan seluruh hidup kita adalah kepada Tuhan. Di YouTube sekarang Pak Sony lagi ribut mengenai persepuluhan. Ribut, nggak tahu juntrungan kemana. Kalau ada Bapak Ibu, termasuk saya punya brother ini, Pak Hari ini suka lihat YouTube, khotbah-khotbah yang didengarnya sering dipost kepada saya. Wah, saya sangat diberkati. Semarin dipost dengan saya khotbahnya Debbie Bazir. Nah, sekarang kan Debbie Bazir lagi di sini kan, lagi di Sydney ya. Ibu Lili sudah foto dengan Debbie Bazir. Wah, saya senang sekali lihat fotonya. Wuih, ada Debbie Bazir Narwas tuh. Ibu Evi juga, ada juga ya Ibu Evi ke sana ya. Wah, luar biasa. Apa khotbahnya? Ini menarik, ini pengkhotbah ini. Dia seorang evangelis, seorang pendeta, tidak ada jemaatnya, tapi dia cinta Tuhan luar biasa. Dari agama seberang, dari Muslim dulu, percaya Tuhan, dia niaya luar biasa. Tapi Tuhan angkat demi angkat waktu demi waktu hidupnya jadi berkah. Pak Hari posting saya satu video, dia bilang, ini ibu ini banyak memberkati keluarga-keluarga.
Dan kalau dia khotbah keluarga, betul-betul telak. Karena dia mengalami bagaimana hidupnya, mengalami satu keadaan yang sangat parah. Tapi Tuhan tolong luar biasa. Sampai sekarang dia membangun sekolah misi. Dia sedang ada di sini. Nanti sore katanya ada di satu ibadah. Dan saya pun coba menghubungi kalau bisa khotbah di Narwastu. Tapi rupanya nggak dapat link karena sudah terlalu banyak jadwalnya. Wow, saya bilang, one day kita bisa panggil dia untuk bisa menyampaikan firman kepada kita. Dia bilang begini, ada suami katanya, oh, bukan main janjinya sama istrinya. Oh, saya akan setia sama kamu. Setia sampai mati katanya. Iyalah, kamu tidak boleh kawin ya, kalau belum kering kuburan saya, kata dia. Jangan lo kawin, selalu masih basah kuburan saya. Tunggu sampai kering, lo baru kawin, kata. Tahu apa yang terjadi? Meninggallah istrinya. Tahu apa yang terjadi? Udah meninggal istrinya, sedih dia. Bukan main, hampir dia mau masuk ke kuburan itu. Kalau bisa aku menggantikan kamu di sana. Oh, bukan main. Itu hari pertama. Hari kedua sampai hari ketiga Bapak. Oh, luar biasa. Tapi hari yang kelima, dia suka datang ke kuburan ini. Biasa orang bawa bunga, dia tidak, dia bawa kipas. Datang ke kuburan istrinya ini, bawa kipas. Kipas yang portable itu. Jadi orang pikir, Pak, kenapa orang datang ke kuburan istri bawa bunga? Sambil mengucapkan memori-memori apa gitu kan. Ini kok bawa kipas? Biar tanahnya cepat kering. Rupanya tujuannya adalah supaya itu kuburan cepat kering. Lalu kemudian habis itu dia kawin. Orang datang ke kuburan bawalah bunga, romantis sedikit lah. Masa bawa kipas? Rupanya maksudnya ada di balik itu supaya dia mau lagi. Bapak Ibu, yang saya maksudkan begini buat semua kita, apapun yang kita alami dalam hidup ini, ingat posisi Tuhan tetap yang utama dan yang pertama. Termasuk di dalam hal kita memberi, ingat baik bahwa pertama-tama itu Tuhan. Amin. 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 Kau terima gaji, zat, ingat pertama-tama itu Tuhan. Pak, susah Pak, saya banyak kebutuhan Pak. Saya doakan supaya kamu mengerti kasih karunia itu. Kalau kamu belum mengerti, kamu belum dapat itu kasih karunia Tuhan. Kalau kau sudah mengerti itu, kasih karunia itu diterjemahkan di hatimu, kau akan tahu Tuhan, yang utama itu Engkau. Sehingga kau bisa memberi apapun itu. Entah persepuluhan terlalu sedikit. Sebab jangan banyak orang khotbahin persepuluhan, lupa mengkhotbahin 90%. Lalu 90% milik siapa? Kalau 10% milik Tuhan, 90% milik siapa? Kalau 10% milik Tuhan, 90% milik siapa? Gak berani jawab. Kalau 10% milik Tuhan, 90% milik siapa? Milik pendeta katanya. Amin. Saya mau salam dia. Tapi tidak Alkitab dia, Pak. Kalau Alkitab dia, aku salam dia. Dengar nih, kalau 10% milik Tuhan, 90% milik siapa? Tuhan. Nanti bilang milik kita salah. Milik Tuhan bukan kita. Milik bersama aja. Kok bisa jadi kompromi? Ini dokter ini ngajar kita nih, membingungkan kita. Tapi saya tahu gini, apapun debat-debat di YouTube itu, dengar baik, tanam di hatimu.
yang utama Tuhan. Jangan ribut cuma 10%. Bilang begini, Tuhan, bukan cuma 10%. 100% punya Tuhan. Bukan 10%, 100%. Dan ketika aku pakai pun ini untuk biaya hidupku, ini pun aku sedang memuliakan Tuhan. Melalui visa, melalui makan di warung, melalui bayar uang anak sekolah, itu pun aku memberi. Sebab kerjakanlah segala sesuatu seolah-olah bukan pada manusia, tapi kau kerjakan untuk Tuhan. Seharusnya begitu. Kalau kita belajar mengutamakan Tuhan, yang pertama, utama Tuhan. Makanya saya mau menyarankan Bapak Ibu, bawa amplop gereja itu. Habis engkau gajian, taruh di sana, bilang Tuhan, engkau yang pertama. Karena engkau sadar, semua datang dari Dia, dan semua untuk Dia, bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, amin. Dan saya percaya, kasih karunia itu menolong mereka. Sekalipun sangat miskin, tapi mereka punya hati. Oh, sangat murah hati. Sekali lagi Bapak Ibu, ini perlu kita teladani, supaya jemaat Narwastu menjadi jemaat yang murah hati. Amin. Amin. Minggu yang lalu luar biasa kan, bapak-bapak punya masakan. Bihun, KFC, apa lagi tuh? B2, baru tutup mata, B2 hilang semua. Daging panggang hilang semua. Saya pikir kemana? Sampai akhirnya, Pak Pendeta, ini katanya, tinggal lemak-lemaknya saja. Saya lihat lemak-lemaknya, saya ingat kata Alkitab, memang lemak-lemak untuk Tuhan. Dan untuk hamba Tuhan. Dan kemarin saya lihat fotonya, luar biasa. Sampai saya ditanya Pak Pendeta, ini disponsori Krispy Kreme kah? Betul, saya bilang. Betul apanya? Topinya yang sponsori. Minggu yang lalu keren. Bapak-bapak sudah jadi berkat di gereja ini bagi ibu-ibu kita. Tepuk tangan dulu buat bapak-bapak. Wow, hebat. Hebat. Kemarin itu keren. Wow, seluruh dunia tahu karena sudah masuk YouTube. Wow, luar biasa. Keren, mantap, mantap. Terima kasih untuk semua sumbangan, partisipasi, dan fotonya mantap, luar biasa, keren. Itu bisa kita kerjakan dengan hati yang sama-sama. Sekalipun kita kekurangan, tapi murah hatinya hebat. Sehingga kita bisa cuma $20, bisa akhirnya pesta meriah. Keren. Baik, saya tutup khotbah ini. Mereka punya pemberian berasal dari hati. Kasih karunia itu menolong. Persembahan itu selalu, ingat baik-baik begini, mulai dari hati. Kalau hatimu tidak digerakkan, lebih baik jangan beri. Kalau hatimu menolak, lebih baik jangan. Sebab apalah arti pemberian tanpa hati? Betul Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Kasih karunia itu akan menolong kita. Pemberian itu bukan mulai dari dompet. Pemberian itu mulai dari hati. Kalau hatimu baik, pemberianmu baik. Amin. Kalau hatimu tidak baik, lebih baik kau usah ngasih. Kasih karunia Tuhan itu menolong kita mengerti. Jemaat Makedonia lulus. Saya tahu jemaat Narwastu hatinya baik. Amin. Berdoa sepanjang minggu ini untuk tempat kita yang baru. Bilang sama Tuhan, Tuhan, kami rindu ada tempat yang baru kami beribadah bulan Juni. Dan saya yakin Tuhan kita itu Tuhan yang murah hati. Tuhan lihat hati kita sama-sama. Baru saja di Bible Study saya sharing keadaan kita. Saya bilang, Pak, saya bilang, jemaat Narwastu itu saya nggak tahu dari mana datang. Banyak sekarang orang. Mungkin Bapak Ibu jarang datang ke sini, lihat orang-orang baru sangat banyak. Dia bilang, ya kasihan juga Pak Pendeta, kata dia. Banyak jiwa tapi ada banyak gereja-gerejanya ada tapi orangnya sedikit. Ini Bapak umatnya banyak tapi masalahnya di bangunan. Dia bilang, tunggu Pak Pendeta, saya coba cari ada gereja yang mungkin bisa di sekitar Bapak untuk bisa tolong. Jemaat kita ini luar biasa. Sampai saya ditanya oleh Pak Hasan, Pak, jemaat yang begini 40-50 mau taruh di mana Pak? Sudah banyak begini, ramai begini, bisa sempit-sempitan kita.
Ini saya sampai ke belakang ini nih, rame di belakang nih, nunggu konsumsi di belakang tuh berdiri. Doanya begini. Berdoa sama Tuhan ya, supaya Tuhan berikan kita tempat yang baru. Amin. 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 Nah, ini hebatnya Tuhan kita. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Dia memberikan anaknya yang tunggal. Ini Tuhan kita yang hebat. Sampai ada satu quote yang hebat bilang begini. Baca sama-sama 1, 2, 3. My sin was great. Your love was great. Itulah Tuhan itu. Mungkin kamu bilang dosaku besar, tapi kasih Tuhan jauh lebih besar. Tuhan kita itu murah hati. Dia mau tolong berkati hidup kita semua. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam rencana. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Kita masuk dalam doa kita. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Nyanyi kuat sama-sama. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh Kau jadikan hidupku berarti. Jadi dari awal lagu ini sama Dia. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Katakan rencana indah. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Mari angkat tanganmu, katakan apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat Kau jadikan hidupku semua baik Tuhan. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti. Biar musik menyembah Tuhan. Mari kita berdoa untuk gereja kita. Semua buka suara. Bapa yang baik, kami berdoa untuk umat-Mu beribadat di tempat Narwastu ini. Di nama-Mu dimuliakan. Kami sedang berdoa tempat yang baru. Tuhanlah tempat perlindungan kami. Mari semua berdoa untuk ibadat kita bulan Juni. Kita bawa dalam doa kita. Punya-Mu langit dan bumi, laut dan segala isinya. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup, Engkau sanggup. Orang yang sudah kami hubungi, orang yang sudah tahu apa yang kami mau buat, Tuhan, gerakkan setiap hati mereka. Tiap hati umat-Mu yang rindu sedang bertumbuh di dalam Engkau. Bukakan jalan Bapa, tempat yang kami mau pakai. Dengar doa umat-Mu, dengar doa umat-Mu, dengar doa umat-Mu, dengar doa umat-Mu ya Tuhan.
ada waktunya kami ada di sini dan kemudian kami akan pergi tempat yang baru. Tuhan, bukakan jalan. Yuk semua berdoa, buka suaramu, jangan diam. Berdoa, minta yang terbaik. Tuhan, beri yang terbaik buat kami. Kami percaya semua baik Tuhan buat waktunya Tuhan, itu yang terbaik. Di semua sudut ruangan ini, umat-Mu yang berseru, memanggil, meminta kepada Tuhan. Tuhan, berilah telinga-Mu buat doa-doa kami. Kami percaya Tuhan, apa yang kami doakan, doa didengar oleh Allah, doa dijawab oleh Allah. Kami menerima jawaban yang terbaik, kami menerima pemberian yang terbaik, kami menerima bangunan yang terbaik, kami menerima janji-Mu digenapi buat setiap kami. Haleluya, kami bersuka cita. Semua baik Tuhan, semua baik. Kau jadikan hidup kami semua baik. Mari angkat dua tanganmu, katakan semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh terang. Kau jadikan hidupku berarti. Beri tepuk tangan yang baik buat Tuhan kita. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Teraikan itu dalam setiap hati hidup kami, karena kami tahu firman-Mu itu kekuatan buat setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur. Bersama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk sebelum kita berakhir, lalu fellowship kita beri persembahan yang terbaik. Mari Pak Joni sampaikan pengumuman buat kita, welcome setiap jemaat dan berdoa untuk persembahan kita. Haleluya. Shalom semuanya. Yang diberkati firman Tuhan pagi ini. Amin. Terima kasih Pak Fer dan tim untuk firman Tuhannya. Saya mau ingatkan besok ada kumpulan doa di sawah jam 7. Mudah-mudahan kalian bisa hadir dalam ini semuanya. Dan juga saya mau tambahin satu aja, dalam hidup ini memang banyak masalah. Apalagi dalam di Australia keadaan ekonomi juga kita tidak tahu. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita harus bergantung pada Tuhan. Dan juga saya mau berdoa untuk gereja kita. Dan mudah-mudahan Tuhan, saya tahu dan yakin Tuhan udah ada tempat buat kita. Cuman waktunya itu waktu yang terbaik. Selalu waktu Tuhan itu. Waktu yang terbaik. Ya, ini tiba saja kita berdoa untuk memberikan terbaik pada Tuhan. Ya Tuhan, Kamu sudah sangat baik dan luar biasa ya Tuhan. Kamu sudah memberikan pekerjaan pada kita dan upaya yang kita kerjakan tadi ya. Hari Senin sampai hari Sabtu ya Tuhan. Hari Minggu adalah hari yang untuk kita berbakti pada Tuhan ya Tuhan. Saya berdoa untuk mereka yang belum bisa membeli, Tuhan akan buka jalan untuk mereka ya Tuhan. Karena saat ini percaya ya Tuhan, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan, mudah-mudahan pekerjaan dalam akan ditinggikan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berucap syukur ya Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku
Baik, puji Tuhan. Sebelum kita makan di sana, saya pun sudah sangat lapar ini. Dingin-dingin biasanya cepat. Iya. Dan timbangan juga cepat. Iya. Ya, jadi hati-hati kalau makan di musim dingin ini, makan terus, dan kemudian lama-lama jadi. Sebelum saya doa penutup, tentunya amat sangat terhormat gereja ini ada satu orang mahasiswa S2 yang sedang buat penelitian. Jadi dia mau minta bantuan jemaat Narwastu. Penelitian itu tentang tesisnya. Jadi yuk kita Bapak Ibu bantu sama-sama. Saya ini juga pendeta yang lulus S2, S3. Saya pun pernah mengerjakan hal yang sama. Kuesioner, pertanyaan, jadi minta supaya orang jemaat bisa jawab pertanyaan itu. Dan itu akan dibawa di ujian, meja ujian nanti. Jadi sedikit ada di sini Ibu Fani dari jemaat di Cire. Dia juga sudah melayani Tuhan. Dia ngambil master di Indonesia. Jadi dia mau buat satu penelitian dengan kita. Seperti apa? Kasih sedikit latar belakang supaya kita tahu nanti isinya. Jangan pula isinya nanti jadi nomor account. Mari. Oke, thank you semuanya. Jemaat Narwastu. Saya sedang melakukan penelitian tesis untuk pengaruh komunikasi pemimpin. Jadi kira-kira pemimpin di sini punya pengaruh nggak kepada generasi muda gitu. Jadi ya kita karena jemaat kita kan generasi mudanya nggak terlalu banyak juga gitu. Jadi saya put semuanya aja gitu. Jadi nanti saya bagiin kuesionernya, nanti dijawab aja sejujur-jujurnya. Nah itu nanti penelitian itu kita akan bawa. Jadi mereka tuh tahu di JKI Sydney itu seperti apa sih gitu. Komunikasinya apakah nyambung gitu, pemimpinnya itu apakah misalnya anak-anak generasi mudanya itu nyambung gitu kalau ya maksudnya pemimpinnya itu terhadap jemaat gitu aja sih sebenarnya. Oke. Baik, kapan akan dikumpulkan? Secepatnya. Hari ini dibagikan, dikumpulkan yang bisa hari ini. Kalau nggak bisa, cuma 2 menit. Oh, berarti cuma 2 menit. Soalnya cuma dikit. Jadi hari ini diselesaikan, dibagikan, hari ini dikerjakan, hari ini dikumpulkan. Kita bantu Ibu Stefani dan Ibu Fani untuk dia bisa menyelesaikan tesisnya. Jadi Bapak Ibu, ini tidak perlu ada nama kita, betul ya? Jadi nama, identitas kita tidak dibutuhkan, hanya dibutuhkan adalah partisipasi kita menjawabnya. Dan ada sudah di situ kisi-kisinya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ngerti, nanti Ibu Fani akan mondar-mandir untuk bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu. Ya, sambil kita fellowship, sambil kita makan, bisa mengerjakannya. Oke? Baik. Murah hati semua jemaat di sini. Luar biasa. Thank you Ibu Fani. Iya. Baik. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Mari kita akhiri di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ibadah kami akan berakhir sebentar lagi. Doa hamba-Mu untuk semua jemaat-Mu. Berkati Tuhan. Di musim-musim baru ini, jika ada yang lemah tubuh, Tuhan menyembuhkan, menguatkan. Kami tahu ada daya tahan Tuhan yang hebat dalam hidup kami, sehingga kami bisa bertahan di tengah apapun keadaan. Apapun masalah pergumulan kami, firman-Mu mengajar kami, bersukacitalah. Belajar kami mau ikut itu. Kami tahu ada kemenangan Tuhan sudah sedia. Kami akan pulang, berkati refreshment kami, makanan minuman yang terhidang, berkati fellowship kami, berkati restoran Satuku, berkati kebaktian kami minggu depan terakhir di sini. Kami berdoa untuk kegerakan hati umat-Mu. Sama-sama kami mau berpesta ria, bersukacita. Ada kesempatan kami bisa beribadah hampir 1 tahun di sini. Terima kasih Tuhan untuk semua itu. Berkati setiap kami, pulang kami diberkati oleh Tuhan. Berkati Ibu Fani di dalam menyelesaikan tesisnya, ujian terakhir untuk dia menyelesaikan, mendapatkan gelar masternya. Tuhan menolong dan berkati setiap umat-Mu yang ikut berpartisipasi di dalam menjawab semua itu. Terpuji nama-Mu, berkat-Mu atas setiap hidup kami. Mari angkat wajah-Mu kepada Tuhan. Kedapkan tangan-Mu, bawa pulang segala berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, pengurapan, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai keluar masuk hidup-Mu.
Mulai hari ini, besok kekal sampai Maranatha. Tuhan suruh hari ini, bersukacitalah. Sebab semua baik kata Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan. Nyanyi lagu kemenangan iman kita. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Ku terima sekarang kesembuhan. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, kuat katakan, kemenangan darimu. Mari bersalaman satu dengan yang lain. Ucapkan Happy Sunday. Selamat hari Minggu. May God bless you. Tuhan memberkati.